Masya Allah, sore ini kita kedatangan tamu. Halo Mas Bedor. Ye, Riki, siap. Mas Riki, Mas Aldi, Mas Aldi. Kita kedatangan tamu, kerawan tamu dari Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Mas itu, Masya Allah. Kita akan sharing bareng. Kita akan minta pengalaman. Kalau di sana mungkin banyak sapi lokal Kalimantan, kalau di sini banyak sapi lokal Jawa Tengah Purworejo. Mungkin seperti itu dan ayo saksikan terus di channel masing-masing. Oke, ya kita lanjut. Ngobrol apa? Ngobrol ya sapi toh, Bos. Masa ngobrol Mas anu. Edu? Nah. Gimana Mas Edu ini kesini melihat? Pertama kali Setia Farm. Nah, Ini baru pertama kali ya? Pertama kali kami ada di sini, apalagi ibaratnya Setia Farm ini sebagai kandang idola saya sendiri. Wih. Ya kan? Berarti idola ya. Sudah kesampaian, saya ucap syukur bisa langsung ketemu dengan ownernya sendiri, Mas Hermawan. Masya Allah. Habis ini Mas itu memborong sapi. Amin. Itu mungkin lihat-lihat dulu dari pojok belakang dulu. Boleh. Oke, kita keliling. Mau diborong Mas? Mas itu Satu mau. kandang. Oh, sekandangnya mau diborong. Kalau di Kalimantan Aduh, sendiri, waduh ngebut sapinya sekali. kayak gimana? Jalurnya ngebut ya. Ya kalau untuk di Kalimantan Mas, dikatakan super juga belum bisa. Cuman ada beberapa bahan-bahan kami yang bisa kami maksimalkan, dan lagi intinya Kalimantan harus jauh lebih baik Wah, ya, tentunya ini sebagai motivator. motivator dan maskot pribadi saya untuk kandang Setia Farm. Pertanyaanku satu Mas, kenapa Kalimantan lebih banyak sapi lokal daripada sapi potongnya? Kalau dikatakan ya Mas ya, saya masih belum bisa dapat jawaban yang tepat siap. untuk masalah itu. Kita keliling yuk, bedain sapi lokal sama sapi potong yuk. Nah, ini bedanya sapi lokal sama sapi potong. Nah ini ditemani Mas itu karena beliau yang memang sangat menjiwai sekali di peternakan. Ya kita semua lah selaku pelaku peternak, kita kan pecinta hewan ya Mas. Tidak hanya mengambil sisi senengnya tok, tapi harus juga merasakan proses. Kalau kita tadi bicara sapi potong, ini dia sapi potong Mas. Bukan sapi terbaik, tapi dengan jenis terbaik. Sapi potong dengan jenis terbaik pasti ada limosin. Kalau daerah kita ya Mas Iya, Dor, benar. kalau Limosin ngomongin semeta. Belgian Blue, oh lebih bagus. Betul. Tapi kan masih minoritas, Iya. belum banyak populasinya di Jawa Tengah maupun di Purworejo. Nah, jadi kualitas sapi potong terbaik itu ada di jenis simental dan limosin. Limosin. Nah, di sini Mas itu seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin sapi lokal, nah ayo di sana ada sapi lokal. Sapi potong. Nah, ini juga sapi lokal nih Mas. Ini juga crossing. Ya, ini perpaduan antara limosin dengan sapi hitam. Sapi hitam tapi sudah ada PO-nya, ada lokalnya. Jadi walaupun sapinya bobotnya 900, sorry ya nak, ketika kita potong, kita buka persentase daging yang dihasilkan pasti lebih sedikit daripada sapi jenis limosin. Betul. Gitu. Ada yang lebih sedikit lagi nggak? Ada. Ini dia. Ini sapi lokal asli. Ini sapi PO tapi sudah bukan yang PO ras asli. Gitu. Nah ini kualitas dagingnya bagus nggak? Bagus banget. Mungkin hampir sama dengan sapi-sapi lokal di daerah Mas. Itu ada sapi Bali, Madura, ada sapi apa kita sebut ini. Kualitas dagingnya tidak diragukan lagi. Kualitasnya. Nomor satu, karena memang saya pribadi ketika motong sapi itu paling senang melihat sapi lokal. Dagingnya merah, seratnya luar biasa. Tetapi untuk persentase yang dihasilkan dengan bobot yang ada itu sangat minim sekali. Untuk kualitas juga. Ya, jadi mungkin arah larinya sapi lokal itu nanti menuju ke hewan kurban atau yang dimuliakan, gagah, tinggi, panjang, keren. Itu Mas. Mungkin itu sharing dari kami. Sekarang gantian dari Mas itu di Kalimantan kondisi lapangan realitanya seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ya mungkin kalau untuk di Kalimantan ya Mas ya, kalau untuk sapi lokal ya kami ada kualitas seperti daging gitu. Dan lagi kalau seperti sapi potongnya di daerahnya Mas Hermawan seperti yang Mas bilang itu di daerah kami sangat sayang sekali. Kalau dengan jenis
limousin dan semetal lebih tepatnya. Itu sayang sekali, terkecuali ada garis bawahnya sakit atau kendala-kendala lain lah yang ibarat bisa jadi di jalur visual. Karena mungkin, mohon maaf aku potong Mas Aldi, karena mungkin populasinya masih sangat sedikit sekali ya. Sedikit sekali, Mas. Jadi di Kalimantan itu sangat memang perlu diperhatikan nih semuanya. Kapan Kalimantan bisa ngadain kontes pasti ramai di sana sapi potong nanti. Keren loh. Ramai Tentunya sekali. tetap sama PPSI dong. Insya Allah masih toh. Oh iya. Harus gitu. Jadi ketika sudah banyak sapi potong, kita tidak menyebutkan jenisnya karena sapi potong banyak banget Mas. Bebas. Banyak sapi Bali pun sapi potong semua. Nanti penyeluruhan itu akan terjadi dan harga sapi akan mahal banget dan akan standar. Yang mahal yang punya kualitas, yang standar yang masuk potongan. Potong. Jadi semua diuntungkan nih di nanti penjual dagingnya untung karena harganya stabil. Nanti di momen kurbanan peternak farm yang punya kualitas juga diuntungkan karena punya kualitas yang oke. Jadi sisi positifnya sangat banyak sekali daripada kita hanya bertahan di sapi yang ada saja. Itu bahaya. Benar. Kalau di Jateng sama di Jatim, Jabar, saya kira semua jenis ada. Ya, Di Kalimantan sudah ada sapi wagyu, belum ada. Belgian. masalah. Belgian mungkin ada, tapi udah terlalu banyak campurannya sama kemauan. Oke. Yang real Yang paling banyak nomor satu populasi sapi apa Mas? limousin dan semental yang paling identik di wilayah Kaltim. Masya Allah, nah itu satu potong terbaik juga limousin Kalimantan. Cuma mungkin tidak sebesar yang ada di Jawa Benar. Timur dan Jawa Tengah. Karena faktor genetik. Genetik Yang dan sudah lagi, diproses-proseskan. dan lagi yang lebih tepatnya stoknya yang terbatas masalahnya. Oh. Itu yang lebih tepat. Kalau letak geografis kayaknya sangat sedikit sekali ya, tapi yang jelas populasi terbatas itu karena akses masuknya yang susah. Benar. Itu lebih tepatnya. Akses masuknya yang susah. Satu, yang kedua juga sebenarnya Kalimantan sangat potensi sekali untuk pemeliharaan ternak berupa sapi karena hijauannya aku berani jamin. Wah, Melimpah Berbanding ruah. terbalik dengan lingkungan kami Mas. Berlimpah sekali. Di sini tuh nggak ada hijauan loh Mas, adanya jerami. Jerami. Ada tapi sedikit dan itu nggak cukup kalau buat makan sapi kami. Itu hanya khusus untuk betina yang lagi menyusui sama kegiatan anak. Ya, kami kalau di sana menghadapi itu mas, kalau dikatakan pagi untuk siang, Iya. yang sore untuk malam jam 11. Nah, itu memang seperti itu di Kalimantan. Saya suka sekali dengan Kalimantan karena istri saya orang Kalimantan. Ya, Iya. Aslinya Kalimantan loh istrinya Mas Muhammad. ngomong Mas Irwan kapan buka apa kandang di Kalimantan dong? Alah, jangan gitu. Ditunggu saja. Oke. siapa tahu nanti kita bisa kolaborasi Nah. dengan Mas Darmawan. Insya Allah bisa, karena di peternakan itu memang harus kolaborasi Mas. Siap, Boleh berkompetisi tapi dengan sehat ya. sehat. Dan semakin berkolaborasi semakin kuat, semakin menguntungkan. Kalau tidak-tidakan itu nggak baik. Betul. Pas merugikan ya Mas ya. Benar. Benar. Itu. Nah ini sapi kembar. Kembar. Ini semental. Namanya? Betina. Sheila dan Sally. Namanya Sheila Sally. Sila Seli. Oke, mungkin cukup Ada lagi, Mas? diskusi kali ini Mas, Oke. karena Oke. pada intinya kita mau dan kita kepengen banget teman-teman dari Jawa, tadi salam dari teman-teman media itu, piye caranya Kalimantan itu bisa ngadain konten. Benar. Bukan aku loh Mas yang pengen loh Bukan. Mas. Iya. Peternak dan yang pamit juga kita sangat menginginkan Kalimantan go. Biar Seperti tidak salah pulau-pulau paham, Mas. Jawa. Itu mohon Siap. maaf. Tujuan utamanya diadakan kontes nanti itu seperti apa? Goalnya, kepengennya itu pasca kontes yang diharapkan itu seperti apa sih? Satu, memotivasi untuk peternak-peternak kecil untuk mengolah bibit-bibit yang terbaik. Memperbaiki bibit ya. Betul, lebih tepatnya memperbaiki bibit yang ada. Yang jelas memaksimalkan kualitas sapi. Yang jelas baru lebih tepatnya kebutuhan untuk sapi besar kita bisa tercukupi. Menambah populasi. Iya.
Sedangkan di Jawa Tengah sendiri, Jawa Timur sendiri sekarang gimana Mas? Ya, berkurang. Ya, Ayo susah saya kita. sampaikan untuk teman-teman semua, jangan takut PMK, jangan takut LSD, jangan takut SE, demam tinggi, kencing darah dan lain sebagainya. Ya, kalau takut kita nggak punya sapi nanti, dilawan, cegah, pasti bisa. Tombol teko loro lunga. Kalau ini tadi bahas penggemukan terus Kalimantan nggak ada breeding nih, niatan breeding. Ya, ada niatan breeding kami ada, cuman amunisi yang mau kita mau, yang atau yang kita cari lebih tepatnya masih belum ada yang terjadi. Oh gitu ya. Ini sudah disiapkan sama Mas Hermawan. Siap. Nah itu sela-sela. Itu kalau untuk breeding ya. Nah, itu indukan. Sebenarnya gini Mas, kalau kita berbicara peternakan, kalau kita haus dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisnis terus, fattening, itu kan sama aja memusnahkan populasi secara perlahan toh. Benar. Tetapi breeding itu akan mengikuti dengan sendirinya ketika populasi itu sudah Membaik. membaik. Jadi nggak mungkin ada sapi jantan kalau nggak ada sapi betina. Itu walaupun setiap farm mungkin sapinya jantan semua, iya di kandang. Coba di belakang kandang, coba di kemitraannya, coba di petani sekitar, banyak jantannya atau banyak betinanya. Nah itu karena kalau kita memelihara betina di kandang itu ya tujuan awalnya untuk memperoleh sapi jumbo ataupun kelas kurban tidak goal. Tetapi jujur kalau saya pribadi seneng banget dengan breeding, mencari terah terbaik, mencari kualitas terbaik dengan kondisi alam iklim yang tepat. Ya mungkin ada sisi negatifnya juga dipandang sebelah mata Mas, mohon maaf banget. Saya kepengen banget melihara sapi Malpur, sapi pure genetik asli dari Simental. Sedangkan lingkungan tidak mengizinkan atau tidak mendukung, otomatis ya saya harus merusak genetik itu dengan menghilangkan sapi yang punya size sama besarnya, tetapi dengan kekuatan tubuh yang bisa di lingkungan tersebut. Misal saya punya Simental yang sangat unggul dan cetak di indukan, saya crossingkan dengan sapi Brahman atau sapi lokal yang memang kualitasnya paling bagus. Ya alhasil anaknya juga tidak jelek, bagus juga. Nah itu alasan kami juga memberikan cross Mas. Dan ternyata di kelas kontes ada cross sekarang. Dulu nggak ada. Tidak ada. Kalau sekarang jadi Tapi buruan ini. crossnya cross juga bukan cross pegon ceper ya. Gitu. Biar ya intinya bukan berarti saya pengen merusak, enggak, tapi kalau boleh ada pilihan saya kepengen memelihara Malboro yang glowing itu loh Mas. Iya. Yang pakai gincu gitu. Ada toh? Ada. Yang muncungnya pink-pink. Ah. Tapi kalau melihat sapi kayak gitu di sini langsung nangis Mas. Mas Kongsan. Sapinya langsung nangis terus punya asma kalau di sini. Karena suhu. Dengan iklim. Mungkin sama enggak sih Mas dengan Kalimantan? Sama sekali. Wah, karena istri saya Kalimantan Pontianak itu Garis Ya Allah. katulistiwa. iya. Lebih panas ya? Lebih panas. Kalbar. Sliket juga ya. Gitu. Ya pada intinya seperti itu, dan kita punya variasi berbeda tapi tujuannya adalah sama. Mencetak kualitas terbaik dan yang paling menguntungkan untuk semua. Kalau sapi jumbo nggak ada yang nggak mending. Pasti semuanya senang. Gitu teman-teman semuanya. Oke. Mungkin Mas mau titip salam buat teman-teman peternak Kalimantan. Iya, kalau untuk peternak-peternak Kalimantan, ayo kita sama-sama mengharumkan bumi Kalimantan Timur untuk jauh lebih baik di bidang peternakan sapi. Lebih Luar tepat. biasa. Semangat. Mantap. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.